Pada bagian ini sedikit ingin saya ilustrasikan atau saya jelaskan tentang aklimatisasi atau periode adaptasi. Seperti kita tahu, eh, kita misalnya pindahkan satu tanaman dari satu pot ke pot yang lain. Pasti kita semua tahu bahwa tanaman tersebut tidak akan langsung tumbuh. Mereka perlu waktu beberapa saat untuk beradaptasi di pot yang baru tersebut. Nah, demikian juga mikroorganisme. Mikroorganisme yang ada di rhizosfer ataupun di lingkungan apa saja, begitu mereka terpapar dengan senyawa sinobiotik, bahwa senyawa yang tidak secara alamiah ada dan tiba-tiba senyawa ini muncul. Katakanlah misalnya pestisida, plastik, tumpahan minyak, tumpahan bensin. Nah, mereka terkena senyawa ini, maka mereka tidak akan langsung melakukan degradasi ataupun memecah senyawa-senyawa tersebut. Ada periode di mana mereka mengalami adaptasi. Jika ditumbuhkan di dalam kultur di laboratorium, maka akan terjadi suatu fase di mana tidak terjadi pertumbuhan di sana. Nah, di sini disebut masa adaptasi, masa aklimatisasi, bahwa mikroorganisme akan mencoba bertahan mereka dengan cara mensintesis enzim-enzim yang dibutuhkan untuk memecah senyawa tersebut. Seandainya mampu, mereka akan bertahan, dapat hidup. Seandainya mereka tidak mampu mensintesis senyawa untuk memecah, katakanlah tadi misalnya senyawa sinobiotik, dioksin misalnya, DDT, nah mereka akan mati. Nah, setelah begitu mereka berhasil mengatasi senyawa tersebut, terjadilah metabolisme normal yang memungkinkan mereka untuk tumbuh. Jadi, untuk terjadinya biodegradasi dibutuhkan sekumpulan biomasa yang cukup banyak dari mikroorganisme ini. Nah, ini dapat dilakukan begitu mereka mampu melakukan adaptasi dengan membentuk enzim-enzim yang dibutuhkan untuk memecah senyawa-senyawa sinobiotik tersebut yang nantinya membawa mereka tumbuh menjadi sel baru. Dengan jumlah biomasa yang cukup, maka bisa terjadi biodegradasi dari senyawa-senyawa sinobiotik tersebut lebih jauh. Dan jika lebih masuk lagi, sebenarnya di sini yang terjadi adalah ada mekanisme induksi operon, bahwa sistem kinetis yang diperlukan untuk membentuk enzim-enzim tertentu yang terkait dengan pemecahan senyawa sinobiotik tersebut, mereka akan dihidupkan sistem operon yang ada pada kromosom mereka. Nah, ini juga yang menyebabkan terjadinya masa atau periode adaptasi atau aklimatisasi. Jadi demikian penjelasan singkatnya tentang mengapa begitu ada senyawa sinobiotik tidak langsung terjadi pemecahan. Itu pula juga sebenarnya yang menjadi tanda petik kelemahan dari biodegradasi ini ataupun secara umum sistem biologis, bahwa jika dibandingkan dengan metode fisik atau kimia pasti mereka kalah cepat. Kita membakar sampah dalam hitungan menit begitu sudah habis sampahnya. Nah, tapi dengan menggunakan mikrobia khususnya ataupun makhluk hidup yang lain, cacing dan seterusnya, nah ini dibutuhkan waktu sehingga secara waktu mereka relatif lebih lambat dibandingkan metode fisik dan kimia. Namun kita tahu bahwa metode biologis ini tidak menimbulkan efek samping, tidak menimbulkan kerugian bagi alam. Demikian sedikit paparan tentang mengapa terjadi masa adaptasi atau aklimatasi. Melanjutkan yang sudah disinggung sebelumnya tentang masa adaptasi tadi, dan kita mengenal operon. Jadi di sini akan saya sampaikan singkat tentang pengaruh faktor lingkungan. Jadi jika ada suatu senyawa sinobiotik, katakanlah itu senyawa X gitu. Nah, senyawa X ini
dapat menginduksi atau mengaktifkan sistem operon sehingga mereka akan menghasilkan enzim yang digunakan untuk memecah senyawa X tersebut. Inilah yang menyebabkan betapa faktor lingkungan itu penting, karena jika senyawa X ini tidak berada pada fase yang sama dengan fase di mana mikroorganisme tersebut tumbuh, misal saja senyawa X ini adalah tumpahan minyak di laut, sedangkan mikroorganismenya tumbuh di air laut. Nah, tentu dibutuhkan juga kemampuan mikroorganisme untuk membawa minyak ini ke air lautnya. Jadi keberadaan senyawa tersebut penting, kemampuan mikroorganisme untuk menyediakan, membuat ini available untuk mereka, ini penting kemampuan tersebut. Dan selanjutnya jika di lingkungan tanah misalnya, faktor yang penting yang lain adalah terutama oksigen. Karenanya sering pada perlakuan bioremediasi ditambahkan oksigen di sana. Secara praktis ini dapat kita lakukan dengan misalnya mencangkul ataupun mengaduk tanah tersebut sehingga oksigen masuk ke dalam tanah. Nah, ini karena dibutuhkan untuk memasukkan oksigen ke dalam substrat oleh aksi enzim oksigenase yang dimiliki oleh bakteri tersebut. Demikian sedikit pengaruh atau betapa penting faktor lingkungan terhadap biodegradasi dan akhirnya bioremediasi nanti.